Pernahkah Anda bertanya-tanya alasan di balik isolasi Anda? Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ini adalah tanda umum bahwa Anda sedang mengalami kebangkitan spiritual. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda bahwa fase isolasi Anda akan segera berakhir. Tanda pertama, merasakan berakhirnya fase isolasi. Saat kita mulai keluar dari fase isolasi selama kebangkitan spiritual, kita akan mulai merasakan dorongan kuat untuk terhubung kembali dengan dunia di sekitar kita. Dorongan ini seringkali datang dari dalam diri kita, seperti dorongan lembut yang mendorong kita untuk berinteraksi dan keterlibatan. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri kita yang memberitahu bahwa sudah saatnya untuk keluar dari kesendirian dan merangkul dunia sekali lagi. Salah satu indikator utama bahwa fase isolasi akan segera berakhir adalah kesadaran akan perasaan transisi yang sudah dikenal dalam hidup kita. Kita mungkin melihat kesamaan antara keadaan kita saat ini dan masa lalu, ketika kita berada di ambang perubahan yang signifikan. Perasaan ini dapat menjadi penunjuk yang mengingatkan kita bahwa kita sedang berada di ambang sesuatu yang baru dan menarik. Ada perasaan kesiapan yang mulai menguasai kita saat sudah mendekati akhir fase isolasi. Ini seperti kesiapan untuk menerima apapun yang akan datang, menghadapi tantangan dan peluang yang menunggu di luar zona nyaman kita. Kesiapan ini dapat muncul sebagai rasa ingin tahu yang semakin besar tentang dunia, keinginan untuk belajar dan menjelajah, serta kemauan untuk terlibat dengan orang lain dengan cara yang bermakna. Tanda kedua, ketidaknyamanan di lingkungan rumah. Seiring kita maju melalui perjalanan kebangkitan spiritual, kita mungkin mulai merasakan ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam lingkungan rumah kita yang dulu akrab dan nyaman. Ketidaknyamanan ini bisa terwujud dalam berbagai cara, seperti merasa sesak karena terkurung di dalam rumah. Seolah-olah pertumbuhan dan perluasan internal kita mulai melampaui batas fisik rumah, menciptakan rasa gelisah dalam diri kita. Kita mungkin mendambakan lebih banyak ruang, baik secara fisik maupun metaforis, untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam diri kita. Ketidaknyamanan ini seringkali merupakan cerminan dari perubahan internal yang terjadi dalam diri kita, seiring berkembangnya pertumbuhan spiritual. Lingkungan eksternal kita mungkin tidak lagi selaras dengan lanskap batin kita yang telah berkembang. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan perasaan disonansi dan ketidaknyamanan, mendorong kita untuk mencari perubahan dan ekspansi di luar batas ruang hidup kita saat ini. Ketidaknyamanan di lingkungan rumah kita merupakan tanda bahwa kita sedang tumbuh dari keadaan kita saat ini, dan siap untuk merangkul peluang baru untuk pertumbuhan dan ekspansi. Tanda ketiga, pergeseran energi dan perubahan getaran. Selama kebangkitan spiritual, kita mungkin memperhatikan perubahan signifikan dalam energi dan getaran kita, yang menandakan transisi menuju keterbukaan dan penerimaan yang lebih besar. Perubahan ini dapat muncul dalam berbagai cara, seperti merasa lebih selaras dengan energi di sekitar kita, atau mengalami peningkatan kepekaan. Salah satu tanda yang dapat dilihat bahwa fase isolasi akan segera berakhir adalah perasaan lebih selaras secara energetik dengan orang lain. Kita mungkin mendapati diri kita beresonansi dengan orang dan situasi, dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, yang menunjukkan rasa keterhubungan dan harmoni yang baru. Keselarasan ini seringkali mencerminkan kesiapan kita untuk terlibat dengan dunia, dan berpartisipasi lebih penuh dalam pengalaman kolektif umat manusia. Selain itu, kita mungkin mengalami peningkatan kesadaran akan energi kita sendiri, dan bagaimana energi tersebut berinteraksi dengan energi di sekitar kita. Sensitivitas yang meningkat ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih besar tentang nuansa energi dan getaran yang halus, yang memungkinkan kita untuk menavigasi lingkungan kita dengan lebih jelas dan bertujuan. Seiring getaran kita yang terus berubah dan berkembang,
kita mungkin mendapati diri kita tertarik pada aktivitas dan pengalaman yang mengangkat dan menginspirasi kita. Kita mungkin merasa lebih tertarik menghabiskan waktu di alam, terlibat dalam kegiatan kreatif, atau berhubungan dengan individu yang sejalan dengan perjalanan spiritual kita. Tanda keempat, ruang isolasi mulai runtuh. Saat kita mendekati akhir fase isolasi selama kebangkitan spiritual, kita mungkin mulai merasakan perasaan intuitif yang mendesak kita untuk membuat perubahan di lingkungan tempat tinggal kita. Perasaan ini mungkin tidak kentara pada awalnya, seperti bisikan lembut yang membimbing kita menuju jalan baru. Namun, jika kita mengabaikannya, gangguan eksternal mungkin muncul, yang menandakan perlunya perubahan. Ruang isolasi kita yang dulunya terasa nyaman dan akrab, sekarang mulai terasa kurang nyaman, seolah-olah mulai runtuh. Ini dapat terlihat sebagai gangguan di lingkungan fisik kita, seperti perbaikan yang tidak terduga, atau masalah pemeliharaan yang muncul. Gangguan eksternal ini berfungsi sebagai pengingat dari alam semesta, bahwa perubahan diperlukan untuk kelanjutan pertumbuhan dan evolusi kita. Penting untuk memperhatikan dorongan intuitif dan sinyal eksternal ini, karena menolak perubahan dapat menyebabkan stagnasi dan frustrasi. Dengan menerima kebutuhan akan perubahan, dan membiarkan diri kita beradaptasi dengan keadaan baru, maka kita membuka diri terhadap peluang dan pengalaman baru, yang lebih selaras dengan perjalanan spiritual kita yang berkembang. Tanda kelima, kemudahan dalam lingkungan sosial. Saat kita berkembang dalam kebangkitan spiritual, salah satu perubahan signifikan yang mungkin kita sadari adalah kemudahan baru dalam lingkungan sosial. Sebelumnya, kita mungkin merasa lelah atau kewalahan dalam keramaian, lebih memilih kesendirian daripada interaksi sosial. Namun, seiring berakhirnya fase isolasi, kita mulai mengalami rasa nyaman dan ringan saat berinteraksi dengan orang lain. Transisi dari merasa lelah menjadi merasa bersemangat dalam situasi sosial, adalah indikator yang jelas dari pertumbuhan spiritual kita. Daripada melihat interaksi sosial sebagai hal yang melelahkan, kita mulai melihatnya sebagai peluang untuk menjalin hubungan dan saling mendukung. Kita tidak lagi merasa perlu melindungi diri dari energi orang lain, melainkan merangkul keterhubungan dari semua makhluk. Kita mendapati diri kita mampu hadir dan terlibat sepenuhnya dalam lingkungan sosial, bebas dari gangguan dan kecemasan yang pernah menghantui kita. Kehadiran ini memungkinkan kita membentuk hubungan yang lebih mendalam dengan orang-orang di sekitar kita, memupuk rasa kebersamaan dan komunitas. Menetapkan batasan juga menjadi lebih mudah ketika kita belajar memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri, sambil tetap terlibat dengan orang lain secara autentik. Kita menyadari pentingnya perawatan diri, dan membuat pilihan yang menghormati kebutuhan kita sendiri, sambil menghormati batasan orang lain. Tanda keenam, ketertarikan pada penampilan. Saat kita berkembang dalam kebangkitan spiritual, kita mungkin menyadari adanya minat baru dalam penampilan kita, yang menandakan berakhirnya fase isolasi. Perubahan ini dapat muncul dalam berbagai cara, seperti lebih memperhatikan perawatan diri, pilihan pakaian, dan penampilan secara keseluruhan. Sebelumnya, selama fase isolasi, kita mungkin memprioritaskan refleksi batin dan introspeksi daripada penampilan luar. Namun, seiring kita mulai keluar dari fase isolasi ini, kita mulai menyadari pentingnya menampilkan diri kita kepada dunia, dengan cara yang mencerminkan pertumbuhan dan transformasi batin kita. Minat baru dalam perawatan diri dan penampilan bukan tentang kesombongan, melainkan tentang ekspresi diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita mungkin mendapati diri kita lebih meluangkan waktu untuk merawat penampilan fisik kita, baik melalui rutinitas perawatan diri yang teratur, memperbarui lemari pakaian, atau sekadar memperhatikan bagaimana kita menampilkan diri kepada orang lain.
Minat baru terhadap penampilan ini juga dapat mencerminkan kesiapan kita untuk terlibat dengan dunia luar. Ketika kita menjadi lebih nyaman dengan siapa kita dan perjalanan yang kita lalui, kita merasa lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri kita secara autentik, baik secara batiniah maupun lahiriah. Menginvestasikan waktu dan energi dalam penampilan kita bisa menjadi bentuk cinta diri dan perawatan diri. Dengan bangga menjaga penampilan kita, kita menghormati diri sendiri dan mengakui kelayakan kita untuk dicintai dan diterima, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Tanda ketujuh, menetapkan batasan. Menetapkan batasan adalah aspek penting dalam perjalanan spiritual, terutama saat kita keluar dari fase isolasi. Selama fase ini, kita mungkin menjadi lebih peka terhadap energi orang lain, yang menyebabkan adanya peningkatan rasa empati dan kasih sayang. Meskipun empati adalah kualitas diri yang indah, penting juga untuk menetapkan batasan yang sehat untuk melindungi energi dan kesejahteraan kita sendiri. Mengembangkan keterampilan untuk menetapkan batasan dengan orang lain adalah pencapaian penting dalam pertumbuhan spiritual kita. Ini melibatkan mengenali kebutuhan dan nilai-nilai kita sendiri, serta mengkomunikasikannya dengan jelas dan tegas kepada orang-orang di sekitar kita. Ini mungkin berarti mengatakan tidak pada aktivitas atau interaksi yang menguras energi kita, atau aktivitas yang melanggar nilai-nilai kita, atau menetapkan batasan pada seberapa banyak waktu dan perhatian yang kita berikan kepada orang lain. Memahami pentingnya memprioritaskan perawatan diri adalah inti dari menetapkan batasan secara efektif. Kita menyadari bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan penting untuk kesehatan dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Dengan menetapkan batasan, kita menciptakan ruang untuk aktivitas perawatan diri yang memberi kita nutrisi secara fisik, emosional, dan spiritual. Mengenali kecenderungan empati kita juga penting dalam menetapkan batasan. Empati memiliki kemampuan alami untuk menyesuaikan diri dengan emosi dan energi orang lain, yang bisa menjadi berkah sekaligus tantangan. Menetapkan batasan memungkinkan empati melindungi energi kita, dan mencegah diri kita terbebani oleh emosi orang lain. Tanda ke-8, kesiapan untuk mengejar panggilan hidup. Saat kita menjalani perjalanan kebangkitan spiritual, terjadi perubahan mendalam di dalam diri, yang menandakan kesiapan kita untuk mengejar panggilan hidup kita. Transisi ini menandai momen penting di mana persiapan berubah menjadi tindakan, dan bakat serta hasrat bawaan kita selaras dengan tujuan kita. Kesiapan ini ditandai dengan rasa kejelasan dan keyakinan yang mendalam terhadap jalan hidup kita. Kita tidak lagi merasa terombang-ambing atau tidak pasti, melainkan memiliki pemahaman yang jelas tentang bakat unik kita, dan bagaimana kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi dunia. Kejelasan ini datang dari pengetahuan batin, di mana intuisi dan kebijaksanaan membimbing keputusan dan tindakan kita. Kita merasakan keinginan kuat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh dengan orang lain, baik melalui pengajaran, bimbingan, atau sekadar memimpin dengan memberi contoh yang baik. Kita menyadari pentingnya mengangkat dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Keinginan untuk memberikan kembali ini lahir dari rasa syukur yang mendalam, atas peluang dan berkah yang kita terima dalam perjalanan kita. Pengakuan atas pertumbuhan pribadi adalah ciri penting lainnya dari fase ini. Kita merefleksikan diri seberapa jauh kita telah melangkah, dan merayakan rintangan yang telah kita atasi di sepanjang jalan. Daripada terjebak pada kesalahan atau kekurangan masa lalu, kita berfokus pada pelajaran yang dapat dipetik, dan bagaimana hal tersebut telah membentuk kita menjadi orang yang kita inginkan. Selain itu, ada rasa antusiasme dan kegembiraan yang nyata terhadap masa depan. Kita menjalani setiap hari dengan tujuan dan antisipasi, bersemangat untuk melihat kemana perjalanan akan membawa kita.
Antusiasme ini bukan hanya tentang mencapai kesuksesan eksternal, tetapi tentang menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai dan hasrat kita. Sekian untuk video kali ini. Dengan semangat dan antusiasme baru, kita siap merangkul perubahan, menjalani hidup dengan tujuan, dan memberikan kontribusi terbaik kita bagi dunia. Perjalanan ini akan membawa kita menuju fase kehidupan yang lebih terbuka dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton.